Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Fabio Quartararo menjadi salah satu rider yang harus menelan kekecewaan di balapan utama MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Ya, El Diablo kecewa lantaran kehabisan bensin saat mendekati garis finish. Alhasil ia pun disalip Johann Zarco dan hanya finish di urutan ke-12. Ini menjadi kali keduanya dalam 3 balapan terakhir. Sebelumnya, Quartararo juga kehabisan bahan bakar di balapan MotoGP Emilia-Romagna. Dilansir dari Paddock GP, pembalap Monster Energy ini pun tak bisa menutupi rasa kecewanya itu. Ia meminta agar Yamaha segera mencari solusi. Kami terlihat bodoh lagi. Untuk 2 kali dalam 3 balapan ini terlalu banyak. Strategi kami tidak berhasil, dan lampu dashboard tidak bekerja dengan benar. Lampunya baru menyala ketika aku sudah kehabisan bensin, itu sudah terlambat. Tak hanya Quartararo, rekan setimnya di Monster Energy Yamaha, Alex Rins, juga mengaku sangat kecewa dengan performa motor Yamaha YZR F1. Memang benar jika Rins tak mengalami kehabisan bensin seperti Quartararo. Akan tetapi Rins tertinggal hingga 40,1 detik dari Bagnaia yang memenangkan balapan. Ia finish di urutan ke-16 tepat di depan Remy Gardner. Usai balapan, Rins sendiri mengaku sangat kecewa dengan hasil balapannya. Rider berjuluk The Bakery ini mengatakan bahwa dirinya kesulitan untuk menjinakkan M1 di sepanjang jalannya balapan. Saya dapat merasakan motornya sedikit lebih baik. Namun begitu banyak habis, hampir mustahil untuk mengendalikan putarannya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kami perlu menemukan sesuatu karena itu jelas bukan jalannya. Saya tidak senang dengan pekerjaan yang kami lakukan. Marc Marquez mengaku sangat terharu mendengar David Alonso membacakan surat usai memenangkan gelar juara dunia Moto3 2024. Dari video yang dirilis di AZN, Alonso mengaku sempat mengalami momen gugup semalam sebelum balapan. Di kamar hotelnya, ia mengaku ingin menangis karena perasaan yang campur aduk. Rider berusia 18 tahun ini ingin menulis surat sebelum tidur. Surat itu kemudian ia kirimkan kepada press officer CF Moto Aspar Team Vincenz Villa. Sementara itu, Marquez yang belakangan ini kerap berlatih dirt track dengan Alonso, ternyata menonton video Alonso membacakan surat tersebut. Ia mengaku sedang berada di kantor di tim Gresini Racing saat menontonnya. Saking terharunya, sang 8 kali juara dunia sampai menitikkan air mata. Jorge Martin menyebut bahwa Marc Marquez turut berperan dalam keberhasilannya mengamankan podium kedua pada MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Start dari grid ke-11, Jorge Martin langsung naik ke posisi ke-6 usai tikungan pertama. Marc Marquez dan Enea Bastianini pun jadi korban manuver Martin. Pada akhirnya, rider asal Spanyol itu berhasil finish di urutan kedua di belakang Pecco Bagnaia. Dikatakannya lewat Motosan, Martin mengungkapkan salah satu kunci keberhasilannya podium kedua di MotoGP Jepang adalah menyalip Marquez. Startnya tidak seperti kemarin, itu jelas. Namun saya dengan cepat menemukan posisi saya di tikungan pertama. Saya berhadapan dengan Marc yang membuka jalan bagi saya di 2 tikungan berikutnya dan kami mampu menyalip Viñales dan Morbidelli. Saya tahu Marc akan mengerem sedikit lebih awal, jadi saya memacu motor. Enea juga melaju agak jauh. Saya memanfaatkan kesempatan menyalip 2 orang di tikungan dan kemudian Binder tertinggal di belakang yang menurut saya paling sulit. Takaaki Nakagami merasa sangat emosional saat menjalani balapan kandangnya di sirkuit Twin Ring Motegi akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui, MotoGP Jepang 2024 adalah balapan kandang terakhir bagi Takaaki Nakagami. Ya, di akhir musim ini rider asal Jepang itu telah memutuskan untuk pensiun dan akan bergabung dengan tim pengembang Honda. Usai finish di urutan ke-13, Nakagami menyebut bahwa dirinya merasa sangat emosional, apalagi ketika melihat bendera finish berkibar di sirkuit Motegi. Saya tidak akan pernah melupakan balapan itu, sangat emosional.
Setelah bendera finish dikibarkan, ada perasaan yang sangat menyenangkan di cooling down lap. Saya melihat para penggemar di setiap sudut dan berkata pada diri sendiri, "Oke, mungkin ini yang terakhir. Ini hari Minggu yang sangat istimewa bagi saya." Rasanya sangat menyenangkan. Balapannya sendiri juga bagus. Saya memberikan yang terbaik hingga akhir. Ketika saya kembali ke pit dan melihat kru saya dan semua orang, itu sangat emosional dan saya sedikit menangis. Brad Binder mengaku sudah cukup puas dengan hasil balapan utama MotoGP Jepang 2024. Pada balapan yang digelar di Motegi itu, rider asal Afrika Selatan ini memang hanya bisa finish di urutan ke-6. Hasil yang tidak sesuai ekspektasi bagi Binder. Akan tetapi dengan banyaknya permasalahan saat balapan, ia mengaku sudah senang. Ya, Binder mengatakan di awal balapan semua berjalan normal. Akan tetapi di sisa 7 lap jelang garis finish, ia mengalami kendala dengan grip ban depan. Ia tak bisa membalap dengan konsisten lantaran banyak kehilangan daya cengkram. Finish ke-6 di Motegi membuat Binder kembali menjadi rider teratas KTM di papan klasemen sementara MotoGP 2024. Ia mengungguli Acosta yang gagal finish di 2 balapan akhir pekan lalu. Berakhirnya MotoGP Jepang 2024 rupanya membuat Pedro Acosta mencetak prestasi baru di MotoGP musim ini. Sayangnya prestasi yang dimaksud bukanlah prestasi yang baik, melainkan prestasi sebagai pemuncak daftar crash terbanyak di MotoGP 2024 sejauh ini. Dengan tambahan 2 crash di sirkuit Motegi, Acosta total telah mengoleksi 22 kali crash. Ia menjadi pembalap dengan jumlah crash paling banyak, mengalahkan catatan 21 crash milik Marc Marquez. Usai meraih rentetan hasil bagus dalam beberapa seri terakhir, Pedro Acosta meyakini bahwa sejatinya KTM tidak tertinggal jauh dari Ducati. Tidak bisa dipungkiri bahwa Ducati adalah tim terbaik yang ada di MotoGP 2024 kali ini. Meski demikian, Pedro Acosta merasa bahwa mengalahkan Ducati bukanlah tugas yang mustahil. Ducati memang kuat, tetapi masih dapat dikalahkan secara realistis, bahkan dengan RC16 milik KTM sekalipun. Ia hanya merasa KTM butuh eksekusi yang mulus agar bisa mengalahkan pabrikan asal Borgo Pani kali itu. Saya tidak sepenuhnya setuju bahwa Ducati lebih baik daripada KTM, bahkan jika itu membuat saya lebih sering terjatuh. Kami tahu bahwa kami tidak selevel dengan Ducati saat ini, namun kami melihat bahwa bukan tidak mungkin untuk mencapainya. Kami telah melihat bahwa kami dapat bersaing dengan mereka. Penasihat Red Bull Racing Helmut Marko menyebut bahwa timnya akan memprioritaskan pembalap muda daripada membajak George Russell dari Mercedes. Seperti yang diketahui, Russell kontraknya akan habis pada penghujung tahun 2025 mendatang. Beberapa waktu lalu, Christian Horner pernah mengatakan bahwa Red Bull akan mencoba untuk membujuk Russell karena opsi tersebut cukup terbuka. Namun setelahnya Helmut Marko mengatakan bahwa opsi membajak Russell bukanlah yang utama. Marko mengatakan bahwa prioritas Red Bull saat ini adalah mempromosikan pembalap muda yang dimiliki. Lagi pula, membajak Russell bukan menjadi tugas yang mudah karena Mercedes tampak ingin mempertahankan pembalap asal Inggris itu. Valtteri Bottas merasa pesimistis bisa melihat Audi untuk langsung meraih kemenangan di tahun perdananya. Audi akan mengambil alih posisi Sauber pada Formula One musim 2026 mendatang. Dengan perubahan regulasi, Audi tentunya berharap mereka langsung bisa bersinar di musim perdananya. Sayang, Valtteri Bottas selaku pembalap senior merasa ragu jika mereka bisa mewujudkan target besar tersebut. Menurutnya, meraih kemenangan sebagai tim baru adalah target yang tergolong tinggi. Belum lagi, rival yang dihadapi juga sangatlah banyak, dan tentunya tidak mudah untuk menyamai kecepatan tim-tim besar yang sudah punya nama.